sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena rahmat dan Islam beliau kita dapat menikmati nikmat iman dan nikmat Islam kita. Jemaah Masjid Kampus UGM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di antara kita yang terhormat Kiai Haji Mahbub Maafi. Beliau merupakan ketua lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi mimbar subuh bertemakan menyempurnakan amaliyah Ramadan meraih derajat takwa. Untuk menghemat waktu kepada yang terhormat Kiai Haji Mahbub Maafi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati pengurus takmir Masjid UGM ya, Masjid Kampus UGM, sesepuh pini sepuh. Nah, ada ini beliau yang sering kontak dengan saya, yang luar biasa menggerakkan kegiatan di masjid ini. Sepuh pini sepuh yang kami hormati, begitu juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke masjid ini sudah 2 kali. Kalau dulu pertama pakai Zoom ya, ngomongin tema-tema yang berat. Dulu pertama ngomongin soal kripto, yang kemarin ngomongin yang dibikin-bikin UGM lah, judulnya itu terkait soal kecerdasan buatan, dilihat dari perspektif agama. Wah, ini sesuatu. Tapi tiba-tiba hari ini saya disuruh untuk berbicara mengenai soal puasa dan menyempurnakan ketakwaan kita. Ini tentu tema-tema yang sebenarnya sudah kita sering dengar, sudah sering kita pahami bersama. Jadi saya mungkin hanya akan mengulang-ulang apa yang diceramahkan, apa yang didengungkan oleh para dai-dai yang sudah pernah kita dengar, bahkan mungkin sudah pernah mengisi di sini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang saya kemukakan tentu merupakan ayat yang favorit, karena memang itu bulan puasa. Ayat itu akan selalu muncul, diceramahkan di mana-mana, bukan cuma di masjid ini, di musola kecil, mau kiai besar dengan musola kecil, ya kan? Atau musola kecil dengan kiai besarnya tetap sama aja, mesti akan ketika bulan puasa itu ayat yang menjadi spesial, ayat yang lagi laris manis kira-kira itu kan, paling laku. Jamaah sholat Jumat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi kayak khotbah soalnya ini kan. Jadi saya kayak khotbah. Kalau kita berbicara tentang puasa, pada dasarnya syariat puasa itu pada dasarnya merupakan syariat yang sekali lagi bukan khas Islam sebenarnya. Tetapi memang itu sebenarnya sudah ada sebelum Islam, tetapi kemudian Islam melegitimasinya kembali gitu, mengadopsi kemudian melegitimasinya soal puasa itu.
Cuman mungkin bedanya mungkin kita itu puasanya di bulan Ramadan gitu kan. Jadi agama-agama dulu juga mengajarkan kepada umatnya berpuasa. Termasuk juga kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, itu juga membawa syariat berpuasa. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi memang disyariatkan, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan berpuasa sebagaimana itu juga dulu diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Yang menarik itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itu saya kira standar semuanya begitu. Tapi yang ingin mendapatkan perhatian dari saya adalah terkait dengan soal makna puasa itu sendiri. Ada seorang ulama yang menyatakan bahwa as-saumu pengertiannya adalah sobrun, was-sobru saumun katanya. Jadi puasa itu adalah kesabaran dan kesabaran itu adalah puasa. Ini kan sebenarnya ini adalah pengertian secara bahasa itu kan. Secara lughawi kira-kira seperti itu kan. Atau juga dikatakan bahwa puasa adalah al-imsak, menahan diri. Maka kemudian para ulama menyatakan bahwa yang disebut dengan puasa itu al-imsak anis syahwataini, menahan diri dari syahwat, dua syahwat. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat bawah perut. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi-definisi yang sebenarnya sudah kita tahu. Tetapi di dalam puasa itu sendiri pada dasarnya memang mengandung makna kesabaran. Mengandung makna kesabaran agar kita itu, begitu juga mengandung pesan bahwa kita itu seharusnya berusaha untuk sedemikian rupa dilatih untuk apa? Dilatih untuk mengendalikan syahwat kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita. Itu sebenarnya salah satu makna atau pesan penting yang terdapat di dalam puasa. Jadi puasa itu bukan sekedar dimaknai sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan itu kan. Tidak sekedar itu, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak sekedar itu. Tetapi puasa juga mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa mengekang hawa nafsu kita, menahan kita juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya pesan penting ya, salah satu pesan penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali melalui puasa yang kita jalankan ini. Karena ini merupakan sebagai latihan kepada kita ya, di samping puasa itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, tetapi pesan pentingnya ada juga melatih kepada kita agar setelah kita selesai berpuasa, kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu setelah berpuasa tadi kelak itu akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang pada ujungnya adalah imtitsalu awamirillah, itu kan menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu kita renungkan bersama-sama. Kalau misalnya ada orang berpuasa, ya,
Kan tadi dikatakan bahwa intinya salah satu pesan penting yang terdapat di dalam puasa itu adalah agar kita itu ya setelah kita berpuasa itu kita akan semakin kuat ya, memiliki kesadaran kita agar menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau oleh syariat Islam itu sendiri. Pertanyaannya adalah, banyak sekarang kita itu orang berpuasa. Hari ini kita menyaksikan sekali banyak, insya Allah umat muslim itu mayoritas itu yang sudah memenuhi syarat insya Allah menjalankan ibadah puasa. Tetapi problemnya masih juga banyak orang yang berpuasa itu melakukan hal-hal yang dilarang. Ya kan begitu kan? Ya berpuasa jalan tapi maksiat jalan itu kan. Itu menandakan, maka jawaban terhadap persoalan itu menandakan bahwa puasa orang tersebut itu diragukan, dipertanyakan. Karena apa? Karena ibadah apapun sebenarnya adalah akan kembali manfaatnya kepada kita, akan kembali kebaikannya kepada kita. Seharusnya logika dasarnya itu adalah bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa itu pada akhirnya setelah itu juga menjadi manusia-manusia atau menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik, semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu logikanya begitu. Jadi kalau misalkan ada orang setelah puasa, setelah habis puasa ternyata tidak berubah perilakunya, tidak berubah semakin baik, maka itu menjadi petanda bahwa puasa yang telah ia lakukan selama sebulan penuh itu perlu dipertanyakan. Apakah puasanya itu adalah makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Pesan yang kedua, bulan puasa juga sebenarnya merupakan bulan yang penuh dengan ladang pahala. Itu sudah pasti itu kan. Bulan yang menurut itu disebut sebagai syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Ya. Bagaimana tidak misalnya ketika kita itu bisa menyaksikan, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Ini merupakan satu keistimewaan. Artinya apa? Di bulan puasa itu tampak terlihat betapa surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah murah sekali. Kita bisa mendapatkan surga Allah, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat kelihatan. Ya kemarin juga murah sebenarnya kan, surga itu nggak terlalu mahal kan, yang makan neraka. Kalau surga kan murah, tapi begitu masuk Ramadan terlihat sangat murah sekali. Jadi Allah itu memberikan diskon pahala yang sangat luar biasa, berlipat-lipat gitu kan. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya kemukakan di sini adalah kita itu juga sering mendengar kalau ketika datang bulan Ramadan maka futihat abwabul jannah, itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya. Kemudian setan-setan itu sufidat, dibelenggu setan-setan itu. Pertanyaannya, ada satu pertanyaan. Kalau misalnya kemudian setan-setan itu dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang maksiat kan gitu kan? Semestinya kan intensitasnya kan harusnya berkurang setan itu kan, dibelenggu itu. Bagaimana sebenarnya maksudnya ketika datang bulan puasa Ramadan, setan-setan itu dibelenggu? Ini memang ada penjelasan yang menarik di dalam konteks ini. Para ulama itu memberikan penjelasan, setidaknya ada dua pendekatan. Ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga, ya, ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya adalah makna yang hakiki. Ya memang dibuka pintu-pintu surga kira-kira itu. Neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu satu pendapat. Tetapi ada pandangan lain yang menyatakan yang menurut saya menarik. Yang dimaksudkan dengan dibukanya pintu surga dan dibelenggunya setan itu pada bulan Ramadan itu
pertama, pintu surga itu maksudnya apa? Dibuka dengan amal-amal kebajikan. Dengan perbuatan-perbuatan kebajikan seperti ada sholat sholat tarawehnya, ada tadarus. Termasuk juga sekarang alhamdulillah ya, gara-gara ada bulan puasa, kemudian ada majelis ilmu di pagi ini yang biasanya kayaknya nggak ada ya biasanya ya. Tapi ini berkahnya bulan Ramadan. Itu artinya apa? Ketika ada hal-hal yang seperti ini, maka otomatis ini merupakan sebagai satu kebaikan. Karena kebaikan tentu akan mendapatkan pahala. Itulah yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga. Jadi pada bulan Ramadan itu kemudian kebaikan-kebaikan itu sangat banyak ya. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan. Seperti ya baca Quran, terusan juga bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada daripada di bulan-bulan lainnya. Ini konsekuensinya kemudian karena banyak orang yang kemudian melakukan kebajikan-kebajikan dan melakukan ibadah pada saat bulan suci Ramadan, konsekuensi logisnya intensitas setan ya dalam mengganggu manusia itu kemudian mengalami penurunan. Kenapa? Karena banyak perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh orang yang biasanya malas, orang yang biasanya maksiat, orang yang biasanya aras-arasan sekarang ya ikut traweh, ikut ke masjid, ikut macam-macam lah ya. Itu bisa dibuktikan. Saya tadi dengar dari panitia katanya tadi panitia itu menyediakan berapa? 300, alhamdulillah ya, sudah ada orang 300 ke masjid. Itu menurut saya kalau nggak bulan Ramadan susah loh ini loh ya. Itu bagian daripada pintu-pintu, maknanya pintu-pintu surga dibuka. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah neraka ditutup pintunya kan, berarti perbuatan maksiatnya berkurang lah kira-kira itu. Kalau perbuatan maksiat itu berkurang, maka intensitas setan dalam menggoda manusia itu kemudian menjadi berkurang. Maka dikatakan setan dibelenggu itu maksudnya seperti itu. Ini satu penjelasan ya, satu penjelasan yang menurut saya yang menurut saya kira lebih rasional ketimbang kita memaknainya secara harfiah atau secara lahiriah daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, selanjutnya bulan puasa itu juga merupakan saat saya katakan sebagai bulan yang istimewa. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Terlepas nanti ada perbedaan para ulama ini sebenarnya 17 Ramadan apa macam. Tapi yang jelas itu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka kemudian wajar apabila dikatakan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran. Memang faktanya ya, di dalam riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Disinilah pada dasarnya ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Itu juga menjadi momentum kepada kita semua, kan tahu bahwa ketika diturunkan Al-Quran maka hidayah itu dimulai dari ajaran Islam lah, syariat Islam itu kan ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun di bulan Ramadan ini pada akhirnya kan. Jadi ini menjadi apa ya menurut saya, menjadi langkah awal kita untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pengantar ya. Kita tanya jawab ya Mas ya. Lebih enak ya. Saya kira ini sebagai pengantar ya. Mungkin di antara para jamaah mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kita biar tidak ngantuk gitu kan, biar saya tidak monoton ngomongnya. Saya kira mungkin ada para jamaah atau apa yang mau bertanya, silahkan, saya persilahkan. Demikian sebagai pengantar dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Apakah dari jamaah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin. Gak ada apa? Udah paham. Baik, saya tambahin lagi. Oke kalau begitu. Kita sampai 5:30 ya. Pesan penting, ini sebenarnya banyak kalau ngomong soal Ramadan tadi itu. Pesan penting di dalam bulan Ramadan itu juga bagian untuk para mahasiswa juga penting. Pertama, salah satunya adalah terkait dengan soal mengelola waktu. Kita itu kan ketika masuk berpuasa, jelas yang pertama kita itu tidak boleh makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, sampai terbitnya, dimulai dari terbitnya matahari sampai ghurubis syams, tenggelamnya matahari itu, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu artinya apa? Di dalam ajaran puasa ini kita sebenarnya sedang diajarkan untuk melakukan disiplin, ya. Kapan makannya, ya. Kapan tidak makannya, kapan minumnya, kapan enggak minumnya, itu ada aturannya. Jadi ini juga mengandung pengertian bahwa di dalam ibadah puasa itu ada ajaran untuk kita bersikap disiplin. Saya kira sebagai mahasiswa, sebagai apa, disiplin itu menjadi satu keniscayaan. Satu keniscayaan ya, kapan Anda harus belajar, kapan Anda harus istirahat. Ya. Jangan kemudian pada saat belajar malah buat main-main atau apa. Itu bagian daripada hal yang terpenting. Itu terkait juga ajaran disiplin yang terdapat di dalam ibadah puasa itu sendiri. Selanjutnya, yang kita kadang-kadang menjadi problem itu adalah terkait dengan warung-warung ini, sering-sering kita ya. Nah, orang berpuasa juga pada dasarnya kadang merasa sombong juga itu menurut saya. Ini harus hati-hati menurut saya. Apa contohnya? Kita itu kadang-kadang karena kita berpuasa, kita selalu menuntut agar kita dihormati. Ya enggak? Agar kita dihormati. Misalnya ini warung ditutup macam-macam gitu tuh kan ya. Kita seolah-olah karena menghormati orang yang berpuasa itu. Kadang-kadang kita perlu berpikir sebenarnya. Di antara sekian banyak orang itu yang punya kewajiban berpuasa itu, lebih banyak mana antara yang punya kewajiban yang berpuasa dan yang tidak berpuasa? Satu keluarga misalnya ya, ada seorang yang punya suami istri, anaknya misalnya, anaknya kecil-kecil itu misalkan masih umur berapa tahun itu kecil-kecil itu misalnya itu kan. Tambah lagi istrinya lagi head itu kan. Berarti satu keluarga itu yang punya kewajiban puasa cuma satu orang, suaminya itu kan. Tapi kadang-kadang itu kita merasa harus dihormati. Ini saya kira juga harus hati-hati itu kan ya. Jangan sampai kemudian puasa kita itu kemudian menuntut kepada pihak yang lain untuk menghormati kita. Karena orang yang berpuasa juga punya kewajiban untuk menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini yang menurut saya penting. Karena seolah-olah itu kalau orang yang berpuasa harus didahulukan terus itu kan, harus apa gitu itu kan. Kita juga kadang-kadang perlu memikirkan pihak lain gitu. Penghargaan terhadap pihak lain. Disinilah makna puasa juga sebenarnya itu memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu menghargai kepada pihak-pihak lain. Orang yang berpuasa itu orang yang tidak berpuasa itu juga sudah selayaknya menghormati orang yang berpuasa. Tetapi orang yang berpuasa itu jangan juga menuntut untuk selalu dihormati itu loh ya. Tetapi dia juga punya kewajiban untuk saling menghormati kepada orang yang tidak berpuasa. Karena
Karena apa? Kalau dihitung-hitung coba di keluarga kita misalnya, siapa orang yang banyak yang puasa atau yang nggak berpuasa di dalam keluarga itu? Ya kan? Ya kalau makan aja sih menurut saya kan ya makan aja gitu kan. Nggak ada masalah kalau menurut saya secara pribadi. Tetapi ya memang harus sebaiknya orang yang tidak berpuasa itu menghormati orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang berpuasa juga perlu menghormati orang yang tidak berpuasa. Dua-duanya harus seiring ya, harus seiring. Sehingga terjadi keseimbangan. Terjadi keseimbangan. Nah kalau sekarang kadang-kadang kan enggak. Kadang-kadang orang yang puasa itu sok-sokan gitu kan. Aku puasa misalkan saya berpuasa itu seolah-olah sok-sokan gitu tuh kan. Harusnya kita harus dihormati. Padahal kalau dihitung padahal kalau kita hitung-hitung di keluarga kita saja itu ya. Di keluarga kita saja itu ada yang misalkan yang masih menyusui ya misalnya masih anak-anak, masih apa-apa yang paling bisa cuma satu itu. Di keluarga saya misalnya itu istri saya kalau lagi pas haid ya nggak puasa kan. Saya punya ibu mertua udah sepuh itu sudah nggak punya kewajiban karena kondisi fisiknya nggak memungkinkan. Nah itu juga penting juga kadang-kadang kita bersikap tidak merasa jumawa, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat sendiri sebagai orang yang berpuasa. Saya kira ini cukup ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi yang jelas sebagai orang yang berpuasa kita juga harus menghormati, pesannya adalah menghormati juga kepada orang yang tidak berpuasa gitu kan. Artinya orang yang tidak berpuasa itu memang nggak punya kewajiban berpuasa gitu loh maksud saya. Bukan orang yang sengaja meninggalkan nggak puasa itu bukan begitu ya. Artinya orang-orang yang tidak punya kewajiban berpuasa misalnya kayak perempuan yang haid, anak-anak kecil, orang-orang tua yang sudah sepuh yang fisiknya sudah nggak memungkinkan itu bukan orang-orang yang memang yang sengaja melakukan nggak berpuasa atau kita perlu menghormati para musafir gitu kan. Saya itu tadi dari Jakarta ke Jogja naik kereta. Saya sebenarnya agak-agak gimana ya. Tadinya saya nggak mau berpuasa, cuman karena mau jadi ceramah maka jadi saya berpuasa itu kan. Harusnya kan merusuh gitu kan. Saya sampai kepikir apa jangan-jangan saya menghina Allah ya karena Allah sudah memberikan keringanan kenapa nggak saya ambil gitu. Kadang-kadang berpikir begitu itu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita kuat berpuasa pada saat musafir, maka itu juga menurut saya lebih baik kita berpuasa ketimbang nanti itu kita itu kodok itu ya. Repot nanti itu jadi repot. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sebelum acara kita tutup. Oh, baik. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin cukup saja. Ya, sebelum acara kita tutup, terdapat beberapa pengumuman. Yang pertama, panitia Ramadan di kampus 1444 Hijriah, Jamaah Salahuddin membuka kesempatan berdonasi bagi jamaah untuk kegiatan buka bersama dan rangkaian acara Ramadan lainnya. Donasi dapat disalurkan langsung melalui Sekretariat Jamaah Salahuddin di sayap selatan Masjid Kampus UGM atau dengan transfer melalui kris yang terletak di depan kantor RJIS UGM. Selanjutnya, penceramah kajian buka bersama hari ini adalah yang terhormat Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ST MSc dengan tema Kiat Menjaga Keutuhan Pahala Puasa. Adapun public lecture malam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Abraham Samad SHMH dengan tema mengukur efektivitas pemberantasan korupsi pasca perubahan Undang-Undang KPK. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Ramadan di kampus, dapat jemaah akses melalui akun Instagram @dkugm, sedangkan kegiatan Ramadan Public Lecture Masjid Kampus UGM dapat jemaah akses melalui akun sosial media Masjid Kampus UGM. Terakhir, kegiatan mimbar subuh spesial Ramadan insya Allah akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 29 Maret 2023
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.